bulan. Nah, di sini teman-teman bisa mengikuti webinar setiap minggu gitu, selama 4 bulan ke depan. Nah, selain pembelajaran tamu, Bisa AI Academy juga menjalankan program studi independen bersertifikat dengan skema pembelajaran mandiri, pembelajaran independen, dan sertifikasi kompetensi. Nah, di sini mungkin jika teman-teman belum kenal ya sama Bisa AI. Bisa AI ini merupakan sebuah startup yang mana menjadi mitra di Kampus Merdeka. Nah, Kampus Merdeka ini merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar oleh Kemendikbud yang diperuntukkan untuk mahasiswa agar bisa berkesempatan untuk mengasah kemampuan sesuai bakat, minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karir masa depan. Nah, Bisa AI sendiri untuk sekarang sudah terdapat 2 buah fokus ya. Yang pertama ada Bisa Tampil yang menjadi platform kolaborasi dan penyelenggara webinar, bootcamp, dan event-event online. Yang kedua ada Bisa AI Academy yang selain menjadi platform pembelajaran yang daring dapat menjadi platform pencarian kerja atau freelance, diskusi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Terus untuk platform tampil sendiri merupakan platform penyelenggara webinar atau event menggunakan layanan video conference tampil yang aman dan mudah digunakan. Dan teman-teman juga dapat bergabung bersama tampil sebagai peserta maupun berkolaborasi. Sebagai peserta Anda dapat mengikuti event yang teman-teman mau, dan juga sebagai kolaborator teman-teman dapat menyelenggarakan event dengan berkolaborasi dengan Bisa AI. Nah, di Bisa AI Academy juga menyediakan berbagai fasilitas ya. Yang pertama ada pelatihan masterclass on job training yang merupakan program unggulan Bisa AI Academy selama 1 bulan penuh belajar terkait topik-topik yang menarik, dipandu oleh instruktur berpengalaman, modul belajar yang lengkap, dan on job training di Bisa AI Academy. Nah, untuk pendaftarannya teman-teman bisa kunjungi website Bisa AI di Bisa AI. Terus ada program prakerja Bisa AI yang mana Bisa AI sebagai lembaga pelatihan kerja berkomitmen untuk dapat melatih talent-talent digital pada bidang kecerdasan artifisial, data science, hingga pemrograman agar siap bekerja dan memiliki skill serta kompetensi digital. Nah, untuk teman-teman yang misalkan lolos di prakerja ataupun yang ingin mendapatkan pelatihan-pelatihan yang siap untuk terjun kerja, bisa akses di Bisa AI. Nah, mungkin itu saja sedikit penjelasan lah tentang platform Bisa Tampil dan Bisa AI. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita fokus ke webinar pada hari ini, yang mana webinar pembelajaran tamu MSIB Bisa AI Academy dengan tema pengenalan machine learning. Nah, di sini sudah hadir narasumber kita yaitu Pak Faisal Dharma Adinata Eskom MCS. Mungkin bisa langsung saja dimulai oleh Bapaknya, Pak. Oke, baik, terima kasih Mas Reza. Suara saya masuk ini, Mas Reza? Masuk Pak, aman. Oke, baik. Oke, bisa saya mulai, Mas Reza? Silakan Pak. Oke, baik ya, terima kasih banyak ini Mas Reza ya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya. Semoga teman-teman yang di sana selalu dalam keadaan sehat dan selalu tetap semangat ya untuk menjalani kegiatan studi independen ya di Bisa AI. Nah, pada pembelajaran tamu siang hari ini nih saya akan membawakan topik ini ya terkait pengenalan di machine learning gitu ya. Nah, ini mungkin dari beberapa teman-teman di kuliahnya ada yang bukan background-nya di IT gitu ya. Nah, ini saya istilahnya di sini memberikan pengenalan dulu machine learning itu apa sih gitu ya. Jadi sejarahnya dulu kayak gimana. Ini nanti juga setelah ini juga akan ada saya contohkan salah satu metode machine learning ya. Beserta nanti ada coding Python-nya ya. Jadi supaya ada implementasi, supaya terlihat itu cara kerjanya bagaimana gitu ya. Oke, ini saya kenalan dulu. Saya next dulu ini. Oke, nah ini ya. Jadi ini yang pertama, nama saya
yang tadi ini nggak ada namanya malahnya. Nah, nama saya ini Faisal Dharma Dinata, Eskom MCS ya, Sarjana Komputer, Master of Computer Science ya. Nah, ini saya pengalaman dulu ketika saya S1, saya pernah jadi web developer, kemudian menjadi asisten dosen, dan setelah lulus saya menjadi staff IT ya, staff IT di PT Kimosi ini. Nah, di sana kalau pekerjaan staff IT ya semua pekerjaan di IT dikerjakan gitu ya. Tidak hanya web developer gitu ya, tapi juga misalkan kayak bikin brosur dan sebagai pemasaran dan sebagainya. Kemudian waktu S2 saya sebagai asisten peneliti ini bersama dosen saya di UGM gitu ya. Kemudian pendidikan ini saya S1 di UNS Solo, kemudian S2 di UGM Jogja ya. Untuk prestasi saya alhamdulillah nih selama perkuliahannya S1 saya mendapatkan beasiswa dari Bidik Misi ya. Kalau sekarang namanya mungkin KIP ya. Yang pakai beasiswa ya pakai kartu KIP itu. Kemudian di S2 saya dapat beasiswa LPDP di Jogja. Kemudian sertifikasi yang pernah saya ikuti ada programmer, kemudian database programmer, dan ini yang terakhir itu yang paling baru associate data scientist ya. Ini yang terkait pengolahan data-data machine learning gitu ya, ataupun deep learning gitu. Nah, ini baru saja kemarin saya dapatkan. Kemudian untuk prestasi saya menjadi dosen berprestasi 1 ya. Ini di institusi kami ya di IT Telkom Purwokerto. Bidang ilmu saya ini ada machine learning, image processing, video processing, dan computer vision. Nah, terkait publikasi ini teman-teman bisa dicari gitu ya, atau di Google saja nama saya di depan ya. Misalkan ini Faisal Dharma Dinata, nanti di Google saja nanti akan ketemu penelitian saya yang pernah saya kerjakan gitu ya. Jadi terkait jurnal-jurnal gitu ya, baik yang nasional dan internasional itu insya Allah ada semua. Silakan di searching ya. Nah, oke, ini kita ke overview dulu. Jadi dari ini ya, Tom Diderichs gitu ya. Ini the goal of machine learning is to build computer system that can adapt and learn from their experience gitu ya. Jadi tujuan utama dari machine learning ini kita membangun gitu ya, atau membuat suatu sistem komputer yang dapat adaptasi ya, dan belajar dari pengalaman mereka sendiri gitu ya. Nah, makanya di dalam machine learning itu ada kata atau istilah training gitu ya, proses training gitu ya. Kan sering ya mungkin dalam percakapan antar mahasiswa nih, trainingmu berapa jam gitu ya, trainingmu berapa lama. Nah, waktu training itu yang disebut belajar gitu ya, atau learn gitu ya. Nah, sama halnya ketika kita ini sebagai mahasiswa kuliah gitu ya. Kalau kuliah kan ya ada duduk di kelas gitu ya. Mungkin kalau sekarang sudah mulai offline ya, duduk di kelas kemudian mendengarkan ya. Nah, itu kan training gitu ya. Ada dosen yang mengajar, kemudian kita nyatet gitu ya. Itu kan training. Nah, satu saat juga akan ada tesnya gitu ya. Nah, makanya setelah di training gitu ya. Setelah di training kita belajar di suatu tanggal gitu ya. Itu kan ada UTS sama UAS. Nah, itu kan ada tesnya. Sama juga dengan machine learning. Ini juga ada bagian testingnya. Nah, itu juga menggunakan data-data yang lain gitu ya. Nah, ini gambaran dari machine learning gitu. Nah, ini sebagaimana waktu kita kecil dulu ya, waktu kita masih bayi gitu ya. Dari lahir sampai 6 bulan gitu ya. Ini bayi itu kan ini ya bertahap ya. Skillnya kan bertahap ya. Tidak mungkin kan kalau bayi 1 bulan udah langsung bisa ngomong gitu kan. Kecuali memang ini manusia yang khusus gitu ya. Kalau secara normal ya ini mulai dari 6 bulan ini mulai mengenali wajah orang tua gitu ya. Nah, ini contohnya misalkan gini, kalau sering kan ya mungkin ada yang punya ponakan kecil gitu ya. Kalau bapak ibunya pergi gitu ya, itu kan biasanya mencari ya, anak bayi itu mencari entah papa mamahnya itu kemana gitu ya, pasti akan bilang papa mama gitu ya, mencari papa mamahnya. Jadi ini proses belajar dari kecilnya seperti itu ya. Nah, kemudian nanti bertahap juga akan bisa membedakan objek diskrit. Jadi
objek-objek di sekitarnya itu apa saja sih gitu ya, mulai mengenali gitu ya. Oh ini contohnya sepatu gitu ya, ini contohnya tas, ini televisi, ini radio dan seterusnya gitu ya. Nah kemudian juga bisa membedakan suara, ini di usia 6 bulan. Nah ini kan contoh pengenalan ini ya. Kalau ini kadang ada ini ya, ada penjual bakso lewat ya, ting 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 gitu ya. Ini bayi sudah bisa merespon gitu ya. Misalkan oh itu jajan gitu ya. Oh itu makanan bakso misalkan. Nah ini kan bunyinya mulai beda-beda. Nah ini ada respon dari waktu kita masih kecil, masih bayi. Nah setelah setahun itu ya, ini mulai ini ada intuisi alami gitu ya, bisa melacak objek. Jadi mulai bisa gini ya, bisa mencari objek gitu ya. Misalkan objeknya itu bahkan tersembunyi atau oklusi gitu ya, tertutup oleh suatu objek yang lain itu sudah bisa melacak gitu ya. Ini keahlian dari bayi yang setelah 1 tahun itu ya. Jadi misalkan letak sepatu, sepatunya ketutup sama ada suatu ini ya, di depannya ada plastik misalkan. Nah itu ternyata bisa kedeteksi gitu ya. Artinya dia bisa nyari gitu. Oh ternyata di belakang plastik ada sepatu. Nah ini keahlian-keahlian seperti ini juga nanti akan diterapkan di machine learning gitu ya. Kemudian dikaitkan dengan suara dan makna tertentu dan lainnya ya. Nah ketika balita ini sudah mulai ngomong gitu ya. Sudah ada ribuan kata dan kosakata gitu ya. Nah hubungannya dengan machine learning gimana gitu ya. Kalau kita ini ya kenal lebih jauh gitu ya. Machine learning itu kan namanya training ya tergantung datanya gitu ya. Kalau jumlah datanya sedikit gitu ya. Ya maksudnya sedikit itu gimana ya? Misalkan jumlahnya 5 atau 4 gitu ya kan sedikit atau 10 itu juga sedikit ya. Itu kan nanti hasilnya ya kurang bagus gitu ya. Karena yang di training datanya sedikit. Kalau datanya banyak kan otomatis dia belajarnya semakin banyak ya. Ada ribuan, ada puluhan ribu dan seterusnya. Ini kan yang jadi semakin banyak. Oh ini ada yang resen. Silakan kalau ada yang mau tanya. Jadi nanya enggak ini nanti. Oh enggak jadi ya. Atau kepencet ya jangan-jangan ya. Ya nanti aja ya. Boleh nanti kalau misalkan ada yang interupsi di tengah juga boleh gitu ya. Silakan untuk resen saja. Nah, ini mengapa perlu adanya AI gitu ya, atau artificial intelligence ini bahasanya ya kecerdasan buatan ya. Nah, di kehidupan kita ya, ini kan jumlah data itu sangat besar ya. Nah, bahkan mungkin teman-teman yang sederhana aja lah ya melihat jumlah kosakata di KBBI itu kan banyak banget itu ya. Nah, bahkan bahasa pun ada bermacam-macam ya, ada yang di Jawa ada bahasa Jawa, kemudian ada bahasa Sunda gitu ya. Kemudian di Sumatera juga ada bahasanya masing-masing gitu ya. Ada bahasa Inggris, bahasa Arab dan seterusnya ya. Nah, ini kemampuan otak manusia itu terbatas gitu ya. Buat mengingat semua itu terbatas. Ya emang ada orang yang pandai bahasa tapi kan tidak semuanya seperti itu ya. Kita serba terbatas dalam istilahnya mengingat gitu ya, mengingat banyak data. Nah, oleh karena kan ini perlunya adanya mesin itu ya, perlu adanya otomatisasi itu ya. Nah, data yang berasal dari berbagai sumber ini ya, ini kan tidak beraturan itu ya, tidak beraturan, kacau itu ya. Nah, ini yang menyebabkan kita juga susah untuk mengingat gitu ya, karena berbagai sumber gitu. Kemudian biasanya ada update gitu ya, ada perubahan-perubahan tertentu. Nah, ini kan suatu data yang ada update ini kan kalau misalkan di Excel itu kan gampang ya. Maksudnya tinggal aja di F2 diketik ulang gitu kan seperti itu. Tapi kalau datanya banyak itu nah, kan kadang kita nggak ingat ya, mana yang diupdate, mana yang di delete dan seterusnya ya. Kemudian indera perasa ini harus bisa secara real time dan presisi yang tinggi. Ini kalau kita melakukan sesuatu ya ini harus bisa secara terus-menerus ya. Sebagai contoh misalkan ini kinerja mesin dalam pabrik gitu ya. Kalau di pabrik itu kan biasanya real time ya, maksudnya ya 24 jam bekerja ya, mesinnya nyala terus itu ya. Misalnya yang mudah ya ini aja, misalkan mesin buat bikin tutup botol gitu ya. Itu kan ya pasti kerja terus ya, tidak ya matinya itu kalau kita
cabut listriknya misalkan gitu. Nah, kalau manusia itu ya, itu kan punya keterbatasan waktu, bisa capek, bisa lelah ya. Nah, kalau mesin kan nggak bisa, jadi asalkan ada listrik, dia jalan gitu ya. Nah, itu kalau manusia ya nggak mungkin kerja selama 24 jam gitu ya. Nah, ini makanya dari situ perlunya adanya ini AI gitu ya, supaya untuk otomasi di kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, ini jadi ada lingkaran ini sense, think, dan act gitu ya. Nah, sense ini sebenarnya gimana ya? Ini sebenarnya inputnya ya. Makanya teman-teman di sini kalau belajar AI atau machine learning gitu ya, itu pasti ada hal atau data yang diinputkan dulu gitu ya. Yang diinputkan bagaimana? Ini sebagai masukan gitu ya. Kemudian yang think ini adalah prosesnya, ya ini kayak otak kita ya. Jadi dicerna ini kayak otak kita, kemudian act ini adalah tindakan atau outputnya ya. Nah, sama nih sebenarnya kinerja dari AI atau machine learning ya seperti otak kita ya. Kita input misalkan mata saja ya. Mata ketika di lampu merah ya ada lampu warna merah, hijau sama kuning ya. Jadi kalau belum ganti ya warnanya itu ya. Warna hijau berarti kalau kita proses kita pikir ya, kita think. Kalau hijau berarti act-nya kita jalan misalkan gitu. Kalau merah ya jangan jalan gitu ya. Nah, ini kan ada prosesnya. Jadi ada output seperti itu. Nah, ini berbagai contoh intelligent system ya. Ini ada robot gitu ya. Ini di mana ya? Di lab mungkin atau di pabrik gitu ya. Kalau ini juga robot tapi mungkin di planet Mars gitu ya. Makanya untuk kita eksperimen ya di planet itu kan tidak mungkin menerjunkan manusia secara langsung ya. Ya kalau di sana ada oksigen itu ya. Nah, kan gasnya di sana juga kandungannya berbeda dengan yang ada di bumi gitu ya. Makanya yang diterjunkan di sana adalah berupa ini robot gitu ya. Jadi robotnya yang jalan-jalan, bukan kita manusia gitu. Kemudian drone ini ya. Ini ada drone. Nah, ini sangat bermanfaat sekali ini ya kalau kita mau capture suatu objek yang itu terpencil gitu ya atau sulit di ini ditelusuri atau dijamah oleh manusia gitu ya. Nah, makanya misalkan mau capture gambar di perbukitan ini kita pakai drone dan seterusnya itu ya. Ini kalau drone ini unmanned vehicle itu ya, artinya pesawat tanpa awak ya. Kalau di sekarang mungkin ada yang pakai remote control gitu ya. Tapi nanti kedepannya kan juga akan dikembangkan yang istilahnya di sini tanpa remote sudah bisa jalan itu ya. Artinya diprogram gitu ya. Diprogram dari komputer, kemudian menuju titik koordinat tertentu. Nah, di situ akan dilakukan istilahnya eksperimen atau pergerakan. Monggo ini ada yang reset dari Saiful Anwar. Ada yang ditanyakan dulu. Oh, mungkin kepencet lagi ya. Oke, nah ini perkembangannya ya. Jadi AI itu sebenarnya udah lama ya. Maksudnya bukan teknologi yang baru-baru banget itu enggak, ini tapi sudah lama dari 1950 gitu ya. Kemudian berkembang, nah ini mulai muncul machine learning nih 1980 ya. Jadi sampai tahun 2010 ini perkembangan metode machine learning itu banyak ya. Contohnya misalkan SVM ya, support vector machine, ada K-nearest neighbor gitu ya. Ada decision tree, ada random forest, ada misalkan yang berbasis time series data regression itu ya, logistic regression atau multilinear regression dan seterusnya ya. Kemudian mulai 2010 ini mulai dikenal deep learning gitu ya. Jadi karena ketidakmampuan machine learning ya dalam istilahnya memproses data yang jumlahnya banyak itu menggunakan deep learning. Ini maksudnya nggak mampu gimana? Coba aja misalkan teman-teman proses data puluhan ribu gitu ya menggunakan SVM. Nanti kan lama itu ya, nggak convergen gitu ya. Bahkan akurasinya pun bisa jadi kurang baik gitu. Makanya mulai ada deep learning. Ini misalkan contoh ada ANN ya. Jadi sebelum
ada kayak CNN ini kan basicnya deep learning itu di ANN dulu atau neural network gitu ya. Nah, itu contoh deep learning ini ada CNN, itu ada convolution neural network, kemudian ada 1D convolutional neural network dan seterusnya. Itu menggunakan proses deep learning gitu. Nah, ini komputer zaman dulu seperti ini ya. Jadi sangat terbatas gitu ya. Kalau misalkan di sini buat mengolah data, ini namanya data MNIST ya. Jadi data ini untuk kayak itu digit gitu ya, pengenalan digit gitu ya. Nah, untuk pengenalan digit, katakan kalau teman-teman misalkan sekarang ada OCR itu ya, teknologi OCR, Optical Character Recognition ya. Jadi bisa mengenali karakter ya, itu dengan misalkan inputnya dari kamera gitu ya, di scan itu ya. Di scan kemudian nanti diterjemahkan dalam teks gitu ya. Nah, itu kan bingung ya. Kalau kita ada karakter seperti ini nih ya. Nah, ini kan kalau dibilang angka 0 kok di atasnya terbuka, tidak tertutup gitu ya. Nah, kemudian kalau dibilang angka 6, tapi kok di sini tekukannya di sini gitu ya. Bukan di paruan sini gitu ya. Ini kan bingung ini. Jadi untuk menerjemahkan seperti ini ya ini diperlukan machine learning gitu ya. Lebih dekat ke 6 atau lebih dekat ke angka 0 gitu ya, yang seperti ini. Nah, ini perlu adanya suatu ini proses training gitu ya. Nanti yang akan menjadi input ya ini berupa karakter-karakter angka 0 sampai 9 misalkan ya. Nah, kemudian nanti di testing ini dengan karakter yang bentuknya seperti ini nanti apakah diterjemahkan 6 atau angka 0 gitu ya. Nah, ini sekarang masuk ke machine learning sendiri gitu ya. Jadi apa sih itu machine learning gitu ya. Nah, ini istilahnya di sini ngajarin komputer gitu ya. Cara gampangnya itu ngajarin komputer supaya dapat melakukan yang seperti tingkah laku kita ya. Istilahnya di sini gampangnya itu mengimitasi gitu ya atau meniru tingkah laku manusia. Loh kok bisa disebut meniru gitu ya. Contohnya ya gini. Kalau kita punya mata, maka komputer sekarang kan itu ada webcam-nya misalkan. Seperti saya ini kan ada webcam-nya. Nah, itu bisa banyak nih menerjemahkan. Kalau kita pakai mata kan gampang ya, itu membedakan si A, si B itu identitasnya siapa, itu kan gampang ya. Karena kita mengenali gitu ya, kita punya proses memori ya di otak kita, kalau si A itu dikenali namanya misalkan Andi gitu ya. Si B itu Budi dan seterusnya. Nah, kalau komputer bagaimana? Nah, ini kan pertanyaannya gitu ya. Nah, kalau komputer ya perlu ada proses belajar dulu ya, dengan modeling gitu ya, dengan metode machine learning gitu ya. Itu belajar. Jadi kalau ada satu set wajah ya, dari Andi misalkan ya, jumlahnya 10 ya, dia Andi itu dipotret dari atas, kanan, kiri, bawah, tengah gitu ya, dipotret beberapa kali gitu. Oh, kalau dengan spesifikasi atau dengan fitur-fitur wajah seperti itu identitasnya adalah Andi gitu ya. Nah, yang di Budi juga demikian. Nah, itu juga perlu adanya sebuah training di model machine learning gitu. Jadi ada suatu ini ya kosakata itu ya yang sangat penting di machine learning ini adalah training gitu ya. Oke, nah ini data yang lebih banyak pertanyaan, jawaban yang lebih baik gitu ya. Makanya di sini seperti yang saya katakan di awal tadi ya, kalau data kita semakin banyak artinya kan semakin pinter modelnya. Ya contoh gini ya, sederhananya gini, kalau kita belajar semakin banyak ya, buku A, buku B gitu ya. Ini kan artinya semakin banyak buku yang kita pelajari, itu kan kita semakin banyak pengetahuan. Berbeda halnya dengan orang yang hanya belajar A saja gitu ya. A saja tapi sampai paham mungkin bisa jadi gitu ya. Tapi kan ilmunya tetap di A saja gitu ya. Nah, kalau ada beberapa sumber itu kan akhirnya bisa dilakukan komparasi dan seterusnya. Nah, ini sama nih. Data yang semakin banyak otomatis jawabannya nanti ketika dilakukan testing gitu ya. Ini jawaban di sini maksudnya ya dalam tanda kurung gitu ya.
itu testing, model itu perlu di testing gitu ya. Ini akan menjadi lebih baik atau lebih akurat gitu ya. Kalau kita bicara di dalam machine learning itu yang dihitung atau yang dikejar adalah akurasi gitu ya. Akurasi. Nah, kemudian juga bisa jadi kecepatan gitu ya. Jadi kecepatan trainingnya itu berapa gitu ya, berapa lama, berapa detik gitu ya, dalam hal kecepatan. Nah, ini berbagai aplikasi machine learning ya, contoh-contohnya seperti ini. Yang pertama ada ini di keuangan ya, ini membuat komputasi di keuangan. Ini buat ngitung skor kredit nih, sama trading ya, mungkin teman-teman ada yang ikut trading juga gitu ya. Ini juga berbagai di teman-teman saya ini juga banyak yang ikut trading. Nah, mengapa perlu diprediksi seperti ini ya? Contoh sederhana yang kredit ini ya. Nah, orang kredit itu kan perlu diseleksi gitu ya. Apakah nanti dia mampu melunasi atau tidak, itu ya. Apakah jadi buntu dan sebagainya. Makanya di sini perlu ada berbagai inputan dari orang tersebut, kemudian dilakukan training gitu ya, di matching. Nah, nanti setelah matching kok dia ternyata diputuskan tidak bisa kredit gitu ya. Jadi ya jangan dikasih uang gitu ya ke dia, kreditnya istilahnya di cancel gitu. Tapi kalau diputuskan ternyata bisa, ya berarti diberi pendanaan dan seterusnya ya. Nah, kemudian di image processing atau computer vision, ini banyak ini. Ini contohnya face recognition. Ini buat ini ya, pengenalan identitas gitu ya. Makanya ada ini suatu pengenalan wajah gitu ya. Kemudian labelnya itu berupa identitas kita gitu ya. Nah, ini kan pengenalan wajah. Kemudian ada motion detection, ini pergerakan ya. Apakah dalam suatu video itu ada objek manusia yang lagi lari, atau manusia jalan biasa, atau lagi istilahnya mungkin loncat-loncat dan seterusnya. Nah, ini ada juga object detection. Ini kalau object detection kan sudah banyak ya. Misalnya di jalan raya kita buat ngitung jumlah kendaraan yang masuki kawasan tertentu ya. Makanya ada object detection. Misalkan jumlah mobilnya ada 10 gitu ya, jumlah motornya ada 5 dan seterusnya ya. Ini sudah banyak dilakukan gitu. Kemudian di bidang biologi ini juga banyak ini ya. Ada tumor detection atau bahkan kemarin yang sedang booming ya ini COVID detection gitu ya. Datanya bisa dari paru-paru misalkan. Nanti di training nanti hasilnya apakah dia terkena COVID atau tidak gitu ya. Kalau di energy production ini bisa untuk price forecasting ya. Jadi yang banyak ini buat prediksi harga dolar gitu ya. Besok itu akan meningkat atau naik sih gitu ya. Meningkat atau menurun maksudnya ya. Kemudian prediksi harga emas dan seterusnya. Otomotif, aerospace dan seterusnya ini juga bisa. Jadi terutama kan ini ya, kalau aerospace mungkin ke pesawat tanpa awak itu ya. Ini kan perlu perhitungan itu ya. Jadi kalau ada angin yang datang itu langkah pesawatnya itu harus bagaimana, apakah menghindar atau tetap lurus aja, dan perlu ada perhitungan. Kemudian ada NLP, ini juga untuk pemrosesan sebuah kata itu ya. Nah ini pemanfaatan untuk di pemrosesan data kata gitu. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan dari rekan-rekan? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ada yang masih bingung atau cukup jelas yang saya sampaikan? Boleh open mic. Oh, tidak ya, sudah jelas ya. Oke.
Oke, saya izin minum dulu tadi ya. Oke, kalau sudah cukup jelas ini saya lanjutkan kembali gitu ya. Jadi secara umum itu machine learning itu dibagi ke dalam dua bagian. Ini ada supervised learning dan unsupervised learning. Nah, bedanya di mana Pak itu ya? Bedanya kalau supervised learning itu ada labelnya itu ya. Jadi ada labelnya. Kalau unsupervised itu nggak ada labelnya. Nah, penggunaannya juga beda nih. Jadi supervised learning biasanya untuk klasifikasi gitu ya atau regresi. Kalau unsupervised itu untuk clustering misalkan. Oh, ini ada yang tanya ya. Bentar. Oh ya, untuk machine learning cakupannya luas ya Pak ya. Machine learning yang ini perlu apa namanya teman-teman ketahui ya kalau di S1 itu ya, itu biasanya pembahasannya kayak ini. Supervised sama unsupervised learning gitu ya. Tahapannya boleh karena nanti saya berikan salah satu contoh metodenya itu. Nanti akan kelihatan bagian klasifikasi itu bagaimana gitu ya. Nah, ini ada contoh ya supervised learning ya. Jadi di sini dapat kita lihat gitu ya. Itu kalau supervised learning itu pasti punya label ya. Maksudnya label gimana Pak? Jadi penggunaannya kan tadi untuk klasifikasi. Nah, ini harus punya itu kayak pakai apa namanya? Ada labelnya. Ini misalkan ada hewan itu anjing, kucing sama beruang gitu ya. Artinya di sini kita punya data gitu ya, ada data-data tertentu gitu ya. Kemudian dikasih label ya, labelnya anjing, kucing atau beruang gitu ya. Nah, nanti akan digunakan klasifikasi. Nah, ini contohnya seperti ini ya gambarannya ya. Ini sebentar saya tak ambil minum dulu ya. Oke, ini saya lanjutkan ya. Jadi contohnya seperti ini. Ini ada hewan gitu ya. Nah, ini bagaimana dengan mesin gitu ya, di mesinnya itu ya. Jadi kalau untuk klasifikasi, ya ini perlu kita kasih labelnya ya. Contoh di sini ada kucing ya, kucing sama anjing gitu ya. Jadi akan diklasifikasikan ini adalah kucing sama bukan kucing gitu ya. Nah, kalau bukan kucing ya berarti nanti masuknya misalkan ke anjing dan seterusnya ya. Kalau kucing ya jenis-jenis di kucingnya gitu. Jadi di sini sudah harus ada labelnya. Nah, bagaimana yang clustering nanti akan saya contohkan ini. Ini masuk dulu ke contoh metode di supervised learning. Ini contohnya misalkan ada KNN, ada SVM, ada decision tree dan seterusnya ya, ada random forest gitu ya. Ada logistic regression, kemudian ada model ensemble, ada time series gitu ya. Nah, yang time series ini pakainya tadi ya kayak simple linear regression, kemudian ada multi linear regression gitu ya.
Nah, contohnya gini, supervised learning ya. Jadi kalau kita lihat di labelnya, di tabelnya ini ya, kita punya data nih, misalkan SGFT itu ini ya, harga rumah gitu ya. Entah ini satuannya apa ini ya. Ini ya, harganya misalkan 3,125. Kemudian jumlah kamar tidurnya ada 5, kamar mandinya ada 3. Nah, ini harganya $530 gitu ya. Jadi contoh-contoh seperti ini yang akan diklasifikasikan gitu ya. Ini kita punya data seperti ada price di sini ya. Tapi kalau yang unsupervised itu nggak ada unprice-nya gitu, nggak ada gitu ya. Kalau yang supervised learning di sini ada price-nya ini ya. Nah, suatu saat kita punya data seperti ini, SGFT-nya 3950, bed-nya ada 6, jumlah ininya tempat tidurnya ada 6, bed-nya ini ada 4. Nah, itu akan masuk ke mana gitu ya, yang seperti itu. Nah, ini maksudnya akan harganya berapa ya, akan diprediksi harganya berapa. Nah, ini yang perlu menggunakan supervised learning gitu ya. Jadi akan di training ya dengan data-data sebelumnya dengan SCFT dan batch dan batch-nya sekian dengan labelnya sekian, ini akan di training. Nah, nanti digunakan untuk menguji data yang paling bawah ini gitu ya. Nanti akan hasil akhirnya ketemu nih. Kalau kita inputkan 3 parameter ini, 3 parameter SCFT, batch dan batch ini, nanti akan muncul harganya prediksinya berapa gitu ya. Nah, ini kinerja dari supervised learning gitu ya. Nah, ini kalau sekarang ya unsupervised. Nah, unsupervised itu nggak ada labelnya gitu ya. Jadi kalau tadi itu ada dibagi ke anjing, kucing ya, dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau ya unsupervised ini nggak ada labelnya, nggak ada targetnya gitu ya. Nah, ini contoh, jadi ini contohnya di clustering gitu ya. Kita hanya punya ciri-ciri atau fitur-fiturnya gitu ya. Nah, tujuan dari metodenya unsupervised ya, unsupervised itu mengklasterkan fitur-fitur tersebut itu ya. Jadi nanti akan dikelompokkan, oh ternyata fitur tersebut lebih dekat ke area kucing gitu ya. Nah, ini. Tapi nggak tahu ini apakah kucing atau enggak ini ya. Nah, ini ada fitur X gitu ya. Kemudian ini ada fitur Y. Ini ada fitur Z ini ya, yang kelompok fitur Z ya di sini. Tapi nggak tahu ini nanti yang di sini apakah kucing, sini apakah anjing atau ini beruang gitu ya. Ini nggak ada. Nah, itu dari unsupervised seperti itu gitu ya. Makanya di sini tidak ada pembagian labelnya untuk proses unsupervised. Contohnya di sini ada clustering gitu ya, ada anomali, ada association, ada training model gitu ya. Nah, ini contohnya seperti itu. Nah, kan kalau kita ketahui ya ini berbagai algoritma machine learning itu kan banyak ya metode-metodenya. Misalkan ada SVM gitu ya, ada KNN, ada logistic regression gitu ya, ada istilahnya ANN dan seterusnya ya. Nah, ini mana sih yang paling bagus gitu ya, katakan seperti itu. Nah, ini pernah saya tanyakan dulu waktu saya kuliah gitu ya. Itu ke ini profesor di Jepang gitu ya. Nah, ini jawabannya seperti ini ya. Tidak ada algoritma yang tepat ya. Kita harus trial and error. Jadi semua metode itu dicoba. Mana yang paling bagus kita komparasikan ya. Kita coba-coba. Nah, ini karena setiap kasus ya atau setiap data yang kita inputkan itu akan mempunyai hasil yang berbeda di setiap metodenya. Kasus A pakai metode X itu bagus. Nah, ini belum tentu kasus B pakai metode X bagus itu ya. Nah, ini perlu ada trial and error gitu ya. Nah, kapan sih kita harus menggunakan machine learning itu ya? Nah, ini kalau kita mempunyai data yang kompleks gitu ya. Datanya jumlahnya banyak, variabelnya banyak. Yang pakai kalau kita pikir pakai Excel atau pakai perhitungan kalkulator itu nggak bisa ya udah kita kasih ke machine learning gitu. Nah, sekarang ke ini ya, saya sedikit cerita ke dunia kerja di AI gitu ya. Nah, ini ternyata dari tahun ke tahun ya ini semakin
bertambah ya. Bahkan Indonesia saja sudah mulai ke arah smart city gitu ya. Artinya di berbagai kota sudah mulai ini menggunakan teknologi AI gitu ya. Contohnya ya sederhana, sekarang kan jarang ya, maksudnya ada polisi yang ini di dekat lampu merah itu kan jarang, tapi sudah pakai kamera headlamp misalkan. Dari jarak jauh bisa dimonitor itu melanggar atau tidak, itu kan seperti itu ya. Nah ini contoh penggunaan machine learning di kota-kota gitu ya. Nah ini contoh yang paling dekat dengan kita ya, kan ada Siri gitu ya, ada juga chatbot ya. Kalau kita ke Google Assistant misalkan, kita ngomong gitu ya, pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia gitu ya, nanti kan akan muncul gitu ya, ada rekomendasi berita yang akan dikeluarkan gitu ya. Contoh kita misalkan mungkin sekarang ya lagi tren Biorka misalkan ya. Nah nanti akan muncul nih berita-berita dari Biorka dan seterusnya. Ini kan teman-teman juga pasti ada yang punya ya, pakai Siri itu di Mac gitu ya. Ada Google Assistant mungkin atau chatbot ini di Android juga ada seperti itu ya. Ini kalau diperbankan ya tadi ya untuk analisis kredit itu ya. Ini untuk bisnis ini sangat dimanfaatkan sekali gitu ya. Di perusahaan, di pabrik-pabrik juga ada otomasi sistem seperti ini ya. Ini contohnya ada pembuatan kayak botol aqua gitu ya. Ini mulai diotomasi dengan sistem ya seperti ini. Jadi ini supaya kerjanya real time ya. Kalau dengan manusia kan, tenaga manusia kan capek, ada capeknya gitu ya. Ini deteksi penipuan, apakah uang ini uang asli atau palsu itu bisa dideteksi dengan sebuah alat. Kemudian ini ada lie detector ini ya. Ini kemarin juga dimanfaatkan di Polri gitu ya. Ini ada lie detector. Kemudian ini ngetes nih ketika dia memberikan keterangan apakah dia berbohong atau tidak gitu ya. Nah mungkin sampai di sini ada yang tanyakan dulu sebelum saya lanjutkan ke slide selanjutnya. Iya Pak, bisa Anda bertanya Pak? Ya silakan Mas. Iya, berarti nanti dari machine learning ini kira-kira nanti ketika udah dapat diklasifikasi misalkan contoh ataukah mungkin identifikasi, untuk kemudian algoritma yang sama nanti kita bisa untuk kembangin Pak ya dalam advance-nya nanti dengan algoritma dasar pakai tadi untuk membedakan antara anjing dan kucing, kemudian kita bisa nanti kembangin lagi advance-nya dari misalkan nanti dari wajahnya anjing tadi, anjingnya ini sakit ataukah tidak dengan algoritma yang sama yang dipakai di awal tapi kita sudah kembangkan Pak. Terima kasih Pak. Oke, bisa Mas seperti itu ya. Jadi kan awalnya misalkan kita mau klasifikasi nih, ini hewan kucing atau anjing dulu gitu ya. Kita klasifikasikan dulu. Nah ternyata hasilnya adalah anjing misalkan. Nah kemudian anjing tersebut diklasifikasikan lagi gitu ya. Ini apakah lagi sehat atau sakit gitu ya. Jadi data trainingnya ada dua gitu ya Mas. Jadi pertama yang anjing sama kucing, kemudian yang kedua adalah anjing yang sakit sama anjing yang sehat gitu. Itu bisa seperti itu. Mungkin ada feedback Mas. Oke Pak, terima kasih. Jadi nanti kita pakai dua Pak ya, dua data trainingnya. Pertama kita klasifikasi, yang kedua terkait pengukuran apakah nanti anjing ini sedang sehat ataukah sakit dari kondisi kesehatannya. Begitu Pak ya. Iya, seperti itu bisa Mas. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Pak, saya mau bertanya Pak. Oke, silakan Mas. Saya pernah baca Pak, ada jenis ada jenis machine learning lagi, itu semi supervised learning Pak, itu gimana Pak? Bisa tolong dijelaskan? Oke, kalau kalau semi supervised learning ya itu ada juga ya, saya juga pernah mendengar istilah itu gitu ya. Nah cuman saya belum belajar detailnya gitu ya terkait semi gitu ya. Nanti saya takut salah dalam menjawab gitu kalau misalkan saya belum belajar detailnya di situ Mas. Tapi ini ya pembagian yang sering digunakan ya di penelitian-penelitian atau di paper-paper ya ini supervised sama
unsupervised itu ya. Gitu Mas. Oh iya, baik Pak, terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Monggo silakan bagi yang ingin bertanya. Bahwa ini ajak pembukaan ini baiknya gimana? Apa misalnya modelnya itu kan ada time ya, terus ditambah satu lagi. Cuma ininya kan. Ya, jadi gini Mas, mau ubah ininya, ubahnya ini time out. Kalau time out ya masih strict, berarti ya mulainya satu sekarang, kurangnya gitu. Oke, kalau tidak ada ini ya, saya ke ini contoh penerapan itu ya, salah satu metode di machine learning itu ya. Iya, ini ya, ada etik datanya gitu ya. Nah, data yang bias itu kan misalkan gini Mas, yang sederhana saja ada data CSV gitu ya. CSV dengan berbagai kolom ya, ada jumlah beberapa kolom gitu ya. Nah, di situ ada yang datanya itu ternyata salah gitu ya. Nah, ini makanya perlu ada normalisasi gitu Mas. Perlu ada normalisasi atau bahkan datanya itu nggak ada. Di kolom tertentu datanya nggak ada gitu ya. Kan kalau kosong ya nanti jadi salah nanti terkait hasil klasifikasinya ya. Nah, buat ngisi datanya itu perlu ada semacam trik khusus gitu ya. Contohnya ada normalisasi dan sebagainya gitu. Sequence itu termasuk dalam supervised atau unsupervised ya. Sequence itu urutan gitu ya. Kalau urutan berarti time series masuknya. Jadi pakai logistic regression masuknya di supervised learning itu, Mas Valentino. Bisa mulai data apapun atau harus ada kriteria tertentu gitu ya. Nah, ini kalau data yang digunakan itu tergantung kita memakai jenis machine learning-nya apa dulu gitu ya. Kalau supervised learning ya, itu harus datanya ada labelnya. Kalau yang nggak ada labelnya itu pakai yang unsupervised learning gitu. Oke, ada lagi cara membentuk suatu model. Bagaimana ya Pak? Apakah apa saja yang harus diperhatikan ya? Nah, cara membentuk model ya tadi ya ada prosesnya ya, ada inputnya, kemudian dicek dulu datanya itu apakah sudah bagus atau belum. Kalau belum bagus ya dilakukan pre-processing dulu gitu ya untuk data-datanya. Nah, ini proses pre-processing kan ada macam-macam metode ya, misalkan pakai min-max scalar gitu ya, atau di resize kalau yang image ya, atau ini di image enhancement dan seterusnya gitu ya. Nah, ini perlu ada proses-proses tersebut gitu ya. Oh bisa ya, tapi bagikannya gimana ya? File PowerPoint-nya ya. Stop ya, ini ya emang PowerPoint-nya ini masih terima kasih ini tidak bergerak ini. Oke, saya ganti ke ini ya, contoh untuk Kaniras Network ini apakah sudah
terlihat dari teman-teman? Sudah terlihat, Pak. Terlihat ya. Nanti ini bagi filenya gimana ya? Mungkin ada yang punya usul atau di drive atau gimana gitu. Oh, Google Drive ya. Coba nih. Saya share dulu. Saya bikin dulu sebentar ya. Ini ya, di drive ini nanti saya share dulu. Nih, saya isi filenya dulu ya. Nah, ini ada 2 file PDF. Ini presentasi saya di siang hari ini. Ini sudah saya cantumkan di drive-nya itu ya. Silakan diakses gitu ya. Nah, ini yang kedua, ini contoh penggunaan machine learning salah satu metode supervised learning ya, pakai K-nearest Nickboard ini ya. Nah, overview dulu ini kalau secara namanya ya ada nearest Nickboard, artinya di sini ada tetangga terdekatnya gitu ya. Nah, ini suatu data testing itu akan diklasifikasikan gitu ya, itu berdasarkan tetangga terdekatnya gitu ya. Nah, kalau kita bicara tetangga itu pasti ada jaraknya, ada kedekatan dengan tetangga tersebut gitu ya. Jadi makanya kalau secara kasus nyata ya, itu kan kalau kita tinggal di suatu tempat itu ya ini biasanya kita perilaku kita itu ngikut tetangga terdekat itu ya, atau kebiasaan kita itu ya. Kecuali memang yang jarang orang-orang yang jarang keluar rumah misalkan itu ya. Jarang berinteraksi dengan tetangganya. Nah, ini kalau K-nearest neighbor seperti itu ya. Nah, overview dulu di sini ada titik query gitu ya. Nah, titik query ini maksudnya adalah data suatu data dalam KNN itu ya. Jadi akan ditentukan sejumlah nilai K-nya. Jadi kalau KNN di sini kita nentuin dulu nilai K-nya berapa ya. Ini 1, 2, 3, atau 4, atau 5 ini K-nya bebas itu ya. Tapi nanti ada hitungannya ya. Nilai K yang tepat itu berapa gitu kan, itu ada, kita bisa melakukan prediksinya gitu ya. Kemudian diklasifikasikan menggunakan voting gitu ya. Jadi di KNN ini ada istilah voting gitu ya. Ya, voting itu istilahnya suara terbanyak gitu ya. Nah, ini kan sama nanti ada seperti itu. Bentar ya, ini saya ada ini WA sebentar ya. Oke, ini kemudian untuk saya lanjutkan untuk di KNN ini menggunakan klasifikasi berdasarkan tetangga ya. Ada hubungannya dengan tetangganya. Nah, contoh sederhananya seperti ini ya. Ini saya zoom dulu gitu ya. Nah, ini ya. Jadi contoh ini, yang tanda tanya ini adalah data baru gitu ya. Ketika kita punya fitur-fitur gitu ya, atau data baru gitu ya, ini mau diklasifikasikan ke kelas A atau kelas B gitu ya. Nah, sedangkan sebelumnya kita punya data yang sudah di training nih. Data yang di training ini yang bintang sama segitiga itu ya. Ya, bintang ini adalah kumpulan dari data di kelas A,
Yang hijau ini kelas B. Ya contohnya misalkan yang bintang ini adalah kelas kucing misalkan ya. Yang hijau ini adalah kelas anjing misalkan. Nah, yang tanda tanya ini masuk ke kelas kucing atau kelas anjing gitu ya. Nah, ini tergantung nilai K-nya ya. Contoh kalau K-nya ini adalah 3 gitu ya. Ini yang tetangga terdekat itu artinya jumlahnya ada 3 itu ya. Ini kalau dilihat itu yang 3 yang terdekat itu adalah yang segitiga atau yang warna hijau itu 2, yang bintang 1 gitu ya. Nah, kalau seperti ini berarti kalau K-nya 3 itu dia masuk ke kelas yang B, dia kelas yang anjing tadi misalkan. Itu outputnya berarti dia yang anjing. Kalau K-nya sama dengan 7, ini kita hitung lagi nih. 7 kan semakin luas nih, tetangganya semakin banyak gitu ya. Makanya di sini ada voting gitu ya. Nah, ini yang hijau warnanya ada 3, yang merah atau bintang itu ada 4 ini kalau K-nya 7 itu ya kan semakin luas ini areanya gitu ya. Nah ini soalnya juga dijumlahkan bintangnya ada 4, hijaunya ada 3, maka dia masuknya ke kelas A. Kan banyak yang kelas bintang gitu ya. Jadi dia masuknya di kelas A. Nah ini jadi ada penentuan nilai K ini berpengaruh terhadap hasil ya. Kalau K-nya 3 itu dia anjing, kalau yang K-nya 7 itu dia kucing gitu ya. Gitu. Jadi nilai K itu sangat berpengaruh. Nah, kita kenapa di sini milihnya K-nya 3 sama 7 gitu ya. Nah, karena jumlah kelasnya adalah 2. Gitu. Kalau kita milih jumlah kelasnya nilai K-nya itu genap gitu ya. Ini akan bingung nanti ya. Contoh nih misalkan nilai K-nya adalah 4. Nah, nanti ketemunya bintangnya 2, segitiganya 2 kan sama-sama imbang 2 ini. Nah, ini kan masuk ke kelas mana kan jadi bingung gitu ya. Kalau kita milih K-nya itu 2, itu kan kalau 1:1 yang jadi juga semakin bingung gitu ya. Nah, ini makanya pertimbangan kenapa milih K-nya adalah ganjil gitu ya. Nah, mungkin dari ilustrasi ini ada yang tanyakan dulu dari KNN ini. Tanyakan dulu. KNN ini bukan untuk clustering tapi untuk klasifikasi KNN ini ya. Jadi klasifikasi ke kelas A atau kelas B. Nanti yang clustering itu masuknya di unsupervised learning gitu, Mas Badrul. Mas Nasil, halo, ada yang tanyakan? Halo, Mas Nasil Fatah. Bagaimana? Ada yang dibantu? Bisa dibantu? Enggak jadi ya. Oke, saya lanjutkan kalau tidak ada yang ditanyakan. Nah, ini ya, jadi secara lebih singkatnya gitu ya. Kan tadi ada ini korelasi dengan tetangganya. Nah, itu tetangganya itu kita ngitung jaraknya ya. Ngitung jarak antara data di sini gitu ya. Ini yang tanda tanya ini dengan segitiga ini jaraknya berapa sih gitu ya. Jadi di sini untuk klasifikasi jarak terdekat maksudnya ya. Nearest neighbor itu ya, kan tetangga terdekat. Jadi kalau misalkan K-nya 3, itu yang paling dekat itu ada 3 ya. Kan dihitung paling dekat itu menggunakan tadi ada metode perhitungan jaraknya itu ya. Nah, yang kalau 3 itu ternyata yang paling dekat adalah bintangnya 1, segitiganya 2. Ya udah ini kelasnya adalah kelas B gitu ya. Tuh. Ini contoh perhitungan algoritma jaraknya pakai
ini Euclidean distance ini. Ini kayak rumus itu loh, Pythagoras gitu ya. Monggo Mas Muhammad Aulia Jadwa, ada yang tanyakan? Muhammad Aulia Jadwa. Oh, enggak ada nih. Halo, ada yang mau tanyakan atau kepencet ini? Oke, saya lanjut next ya. Nah, ini beberapa contoh untuk algoritma jarak ya. Oh iya, kepencet ya. Ini ada Euclidean, ada Minkowski, ada Manhattan, itu ya, ada Chebyshev ini ya. Nah ini kalau di Python biasanya adanya Euclidean sama Manhattan, itu tinggal kita ganti nilai parameter P-nya ya. Mungkin teman-teman ada yang sudah mencoba pakai scikit-learn gitu ya, ada library namanya scikit-learn. Itu tinggal kita masukkan saja metodenya, nanti akan keluar gitu ya. Mungkin ada yang tanyakan dulu sampai di sini. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, kelebihan KNN ini yang pertama adalah simple ya. Cara perhitungannya simple, kemudian efektif untuk data yang jumlahnya besar gitu ya. Performanya juga cukup baik dan untuk data yang noise itu juga efektif ini ya, dari kelebihan di KNN itu. Namun di sini ada kekurangannya. Ternyata di sini kalau datanya gede gitu ya, ini butuh trainingnya itu lama ya, kecepatannya itu lama. Proses trainingnya ya, disebabkan oleh semua data ini dites nih, diukur jaraknya. Nah ini kan masing-masing data ini ya diuji jaraknya itu berapa itu ya. Kemudian sangat sensitif dengan ciri atau fitur yang redundant atau tidak relevan itu ya. Kalau ada fitur yang sama itu ya, atau yang kembar, ini kan sangat sensitif, ini bisa berakibat nanti adanya error ketika dilakukan klasifikasi. Errornya gimana? Salah gitu ya. Harusnya dia kucing, ternyata anjing gitu ya. Nah, ada seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya yang kurangannya ini tidak diketahui perhitungan jarak yang tepat ya. Makanya perlu ada percobaan. Nah, ini kan bisa milih nih ya. Ada 4 metode algoritma percobaan untuk jarak gitu ya. Ini bisa dicek satu-satu ini ya. Karena nanti hasilnya berbeda. Nah ini step by step-nya, ini yang pertama KNN kita menentukan nilai K-nya dulu. Jadi tadi ya aturannya kalau jumlah kelasnya itu ada genap gitu ya, itu kita menggunakan K-nya harus ganjil. Sebaliknya kalau jumlah kelasnya itu ganjil, maka jumlah K-nya harus genap gitu ya. Supaya apa? Supaya kalau dilakukan voting tidak mumet gitu ya, tidak bingung gitu ya. Yeah. Kalau misalkan jumlah kelasnya 2, K-nya 4, nah ini kan kalau 2 sama 2 kan pilih yang mana gitu ya. Yang jadi bingung seperti itu ya. Kemudian di sini menghitung kuadrat jarak Euclidean. Misalkan kita pakai jaraknya Euclidean ya. Antara data training dan data testing, maksudnya data yang diberikan itu dihitung jaraknya gitu ya. Kemudian diurutkan secara ascending gitu ya. Nah, ini kan mengapa pakai harus diurutkan? Nanti karena di sini adalah ini ya, nearest ya, yang paling dekat. Jadi diurutkan yang pertama yang jaraknya paling kecil ke besar gitu ya. Ini yang diambil sesuai nilai K-nya. Kalau 3 ya berarti 3 hasil paling kecil di awal ya, yang ascending gitu ya. Nah, kemudian dilakukan voting gitu ya. Klasikan ke kategori K, ini dilakukan voting ya. Nanti hasilnya adalah berupa kelasnya, itu kelas yang mana gitu, yang mayoritas maksudnya ya. Ini maksudnya mayoritas ya hasil dari votingnya gitu. Ini contoh misalkan ini yang paling sederhana ya ilustrasinya. Kalau ada sebuah rumah gitu ya, itu tepat di perbatasan gitu ya. Apakah dia masuk di kota Bandung, apakah dia masuk di Kabupaten Bandung, ini buat KTP-nya misalkan ya.
kan KTP itu harus ada alamat itu. Atau KK juga itu bisa. Nah, kalau kita menggunakan KNN ini jadi ini ya, kita lihat arahnya itu ke tetangganya gitu ya. Dia itu lebih dekat ke kota Bandung atau lebih dekat ke Kabupaten Bandung gitu ya. Ini contohnya seperti itu sederhananya. Kalau lebih dekat ke kota Bandung ya dia masuk ke kota Bandung misalkan. Nah, pas di perbatasan gitu ya. Nah, ini. Jadi pertama misalkan K-nya itu adalah 3 ya. Kita inisiasi K-nya 3. Kemudian yang kedua dihitung jaraknya rumah tersebut lalu diurutkan berdasarkan jaraknya. Mulai dari terkecil ke besar itu ya. Karena K-nya 3, maka kita ambil tersebut apakah ke dalam wilayah kota atau kabupaten. Ini ada 2 kemungkinan gitu ya. Bila dari 3 tetangga tersebut gitu ya, 2 rumah masuk dalam kota Bandung, maka yang hasil klasifikasinya adalah kota Bandung. Jadi ini voting ya. Kalau 3 ternyata 2 itu kota Bandung ya berarti ya menang dia ke kota Bandung. Tapi sebaliknya kalau dia 2-nya itu adalah Kabupaten Bandung, maka dia diklasifikasikan ke Kabupaten Bandung gitu ya. Jadi ada votingnya seperti itu. Ini contoh detailnya ya. Nah, kita ada data usia sama pendapatan itu ya. Usianya misalkan 2951 ini usia manusia ya. Nah, kemudian ada income-nya, pendapatannya, yaitu per bulan 350, maka dia masuk ke kelas A. Kemudian kalau dia usia 51, 430 masuk ke kelas B gitu ya. Ini yang warna merah itu saya berikan di kelas B gitu ya. Yang hijau itu di kelas A. Nah, kalau kita punya data usia 34 sama pendapatannya 390 gitu ya. Ini masuk ke kategori kelas mana? Apakah kelas A atau kelas B? Nah, ini kan pertanyaan di machine learning seperti itu gitu ya. Nah, ini yang akan dilakukan perhitungan gitu ya. Nah, ini lanjut ya, saya lihatkan slide-nya. Jadi ini ada 2 kelas A dan kelas B. Nah, di sini berarti jumlah nilai K-nya adalah K yang ganjil gitu ya. Nah, penentuan nilai K gitu ya. Ini seperti yang saya bicarakan tadi ya, kalau kelasnya ada genap, maka kita K-nya ganjil. Jadi tidak boleh K-nya itu genap. Nah, ini alasannya ini ya. Ada alasannya, nanti silakan teman-teman cermati alasannya. Ini contohnya misalkan K-nya adalah 3 gitu ya. Nah, kemudian dilakukan perhitungan Euclidean distance misalkan ya. Ini menggunakan Euclidean distance. Jadi yang X sama X, yang Y sama Y gitu ya. Tadi kan ada ini usia, kemudian ada ini pendapatannya gitu ya. Jadi contoh ini ya. Kan pertanyaannya 34 sama 390 itu masuk ke mana? Kelas A atau kelas B? Jadi diuji coba nih. Semua di sini kan 34 ya. 34, 34, 34. Di sini adalah 390, 30, 390 gitu ya. Kemudian angka 29, 51, 33 ini kan dari yang dilakukan ini proses training gitu ya. Nah ini kan 29, 51, 33, 24 ini diperhitungkan itu ya. Termasuk juga yang income itu. Nah, ini kan angka-angka yang dari sebelumnya diketahui gitu ya. Ada 6 ya, datanya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini jadi dihitung semua ini, 6-6-nya gitu ya. Nah, ini kan yang membuat KNN itu lama nanti ketika training, karena semuanya itu harus dihitung jaraknya ya. Nah, kalau datanya puluhan ribu kan, ini datanya ngitung jaraknya kan sampai puluhan ribu juga gitu ya. Nah, ini udah ketahuan ini jaraknya berapa gitu ya. Nah, ini selanjutnya diurutkan ini secara ascending itu ya. Yang paling besar harusnya, yang paling besar ya, paling kecil harusnya data 6 dulu ini misalkan ya. Nah, ketika ya data 6 dulu gitu ya. Yang 14 ini sudah ascending gitu ya. Sudah urut 14, 20 sampai terakhir yang paling gede data keempat tadi 135. Nah, karena tadi K-nya itu 3, maka di sini cakupannya adalah 3 gitu ya. Nah, kita cek lagi nih. Ternyata yang setelah K3 di voting gitu ya, itu yang paling banyak yang data nomor 2 ini gitu ya.
1 dan 2 ini. 1 dan 2 ini adalah kelas B, maka di situ hasil klasifikasinya adalah dia masuk ke kelas B gitu ya, karena kelas B di sini ternyata ada 2, yang kelas A ini cuma 1 aja gitu ya. Maka hasilnya adalah dia masuk ke kelas B, ini yang di sini ini ya. Nah ini contoh perhitungan singkat dari KNN, itu seperti itu. Mungkin sampai di sini dulu ada yang ditanyakan sebelum saya ke contoh programnya KNN ya. Mau tanya Pak, aplikasinya digunakan KNN, nah ini banyak Mas aplikasinya ya. Maksudnya apa? Aplikasi buat codingnya atau implementasi ke depannya ya? Kalau aplikasi buat coding bisa pakai Python misalkan. Tapi bahasa pemrograman yang lain juga bisa. Tapi kalau yang tanyakan implementasi di real kenyataannya ini banyak gitu ya. Misalkan contoh saja kemarin buat ini face recognition. Jadi deteksi itu jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan gitu ya. Kemudian ada lagi contohnya face identification itu jenisnya, maksudnya dia itu punya ini identitas si A atau si B itu juga bisa, dan seterusnya. Ini banyak ya studi kasus di machine learning. Coba di baca-baca paper gitu ya. Itu kan penggunaannya pada di machine learning atau deep learning gitu ya. Mungkin itu. Pemilihan titik pusat yang mana ini Mas? Misal nilai K-nya ya, mungkin nilai K-nya ya. Jadi kalau nilai K-nya itu ya tergantung jumlah kelasnya tadi. Kalau kelasnya ganjil, ya kita jumlah K-nya itu harus genap gitu ya. Nah ini dibalik. Tapi kalau jumlah kelasnya itu genap, maka nilai K-nya adalah ganjil gitu ya. Jadi kebalikan, harus kebalikan. Nggak bisa itu kelasnya genap, nanti hasil votingnya bisa bingung nanti ya. Kasus scanner snap, ini kasus contohnya nanti saya kasih di codingnya ini pakai data iris misalkan. Oke, ini saya ini ya, share screen dulu untuk contoh kasusnya. Oke, ini sudah kelihatan codingnya. Sudah, Pak. Ya. Ini contoh data iris ya. Ini iris itu data bunga gitu ya. Jadi bunga iris itu ada 3 kelas ya. Yang pertama kelas setosa, kemudian kelas versicolor, sama kelas virginica gitu ya. Nah ini contoh bunga iris gitu ya. Sama halnya kalau misalkan gini, kalau kita ada kucing gitu ya, itu kan ada kucing Persia, kucing Angora, sama kucing rumahan misalkan gitu ya. Nah ini kan begitu ilustrasinya. Ini bunga juga ada 3 kelas. Contohnya ini bunga di iris ya. Nah, cara bedain setosa versicolor atau virginica itu kita ada data
lebar kelopaknya ya, kelopak sama tangkainya ini ya, sepal length, sepal width, petal length sama petal width ini ya. Jadi ada perbedaan panjang lebarnya gitu ya. Nah, data yang di training ini seperti ini ya. Ini datanya ada di internet itu ya, di Skylab itu ya, dataset ini saya coba running ya. Nah, ini datanya ada 4 fitur gitu ya. Fitur pertama ada sepal length, ada sepal width, ada petal length, ada petal width itu ya. Nah, ini fiturnya. Kemudian ini adalah kelasnya. Kelasnya ada 3 ini. Ya, ada 3, ada 0, 1 sama 2. Ada 3 kelas. Terus jumlah data yang di training ada 150 gitu ya. Nah, kemudian kita lakukan training, ini di train test split misalkan ya, ini misalkan pakai 20-80% ya, artinya yang 20% digunakan untuk proses testing ya. Dan dipanggil ini KNN itu seperti ini aja, manggil KNN-nya kalau kita pakai Python ya, karena sudah ada di scikit-learn itu ya. Ini dipanggil. Misalkan karena tadi itu kelasnya ganjil, maka di sini nilai K-nya ya itu pakai NNEGBOR-nya itu 8 misalkan. Kemudian P-nya ini 2. Nah, 2 ini saya lupa ini pakai Euclidean distance atau pakai Manhattan ya. Nanti silakan di library-nya itu ada. Kemudian dilakukan training. Nah, ini sudah dilakukan training ya. Kalau kita cek akurasinya ya, akurasi KNN score-nya ini, jadi hasil trainingnya itu 97%. Nah, kita coba nih dengan data baru ya. Kalau kita punya sepalengnya misalkan panjangnya itu 3 ya. Kemudian sepal width-nya 6 ya. Petalnya berapa ini? Ini 3 misalkan. Terus petalnya ini width-nya ini 1 ya. Nah, dia prediksi nih masuk ke kelas mana. Nah, ternyata dia masuk ke kelas Setosa itu ya. Itu. Nah, ini jadi output terakhir dari supervised learning itu sebuah kelas ini ya. Sebuah kelas dia masuk ke kelas mana. Ini contohnya dia masuk ke kelas Setosa ini ya. Contohnya seperti itu. Itu. Mungkin ada yang tanyakan di codingannya ini. Jadi seperti itu contoh penggunaan codingnya secara singkat itu ya. Ini ada pertanyaan dari Mas Valentino Rizky. Untuk penentuan rumus jarak seperti Euclidean dan sebagainya, apakah ada urutan atau ketentuannya gitu ya. Nah, kalau algoritma jaraknya itu ya, itu kita coba-coba Mas. Jadi ini mungkin saya ganti dulu share screen-nya ya. Di bawahnya itu ada Nika. Bentar. Ya, saya share screen yang scikit-learn. Nah, ini ya sudah kelihatan ya. Jadi di sini ini kan tadi ada saya memasukkan nilai P ya, P-nya berapa gitu ya.
Nah, ini P ini digunakan untuk parameter algoritma jaraknya itu ya. Kalau dia P-nya 1 itu pakai Manhattan ya. Tapi kalau P-nya 2, tadi kan saya P-nya 2 ya. Itu masuknya ke Euclidean distance itu ya. Nah, tapi defaultnya itu pakai yang 2. Artinya dia defaultnya itu pakai Euclidean distance itu, Mas. Tapi untuk mencari jarak yang paling bagus yang mana, nanti silakan dicoba-coba gitu ya. Karena di sini AI itu kita bahasnya selalu ke eksperimen gitu ya, selalu ke percobaan gitu ya. Untuk coding Python di Jupyter Notebook apa akan sama Mas? Di Google Colab juga sama. Ini saya pakai, kalau ini Jupyter Notebook ini ya. Yang saya tadi pakai Jupyter Notebook. Mungkin saya share ini ya, apa namanya, source code-nya. Coba di drive-nya tadi. Bentar ya, saya cari source code-nya di sini. Lampu. Nah ini ya, jadi sudah saya cantumkan source-nya Iris Prediction.ipynb, artinya dia pakai Jupyter Notebook ya. Gitu. Kemudian dari Mas Sena untuk coding, oh ini sudah ya, hasilnya sama. Ada yang ingin tanyakan lagi selain ini? Materi sudah saya share ya di ini, di apa namanya, drive-nya ini tadi ya. Silakan bagi yang ini mau mendownload ya. Oke, ya Mas Reza silakan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Mau open mic juga boleh. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya kira untuk pembelajaran tamu pada siang hari ini cukup ya. Nanti silakan teman-teman kalau ingin belajar lebih lanjut ya, itu sudah saya berikan materinya di drive. Silakan di-download dan ada source code-nya juga silakan di-download gitu ya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya tutup untuk pembelajaran tamu pada siang hari ini ya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Ya Pak, terima kasih banyak atas ilmu yang diberikan Pak. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.